فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا أقوالنا. أما بعد معاشر الأحبة إخواني رحمني ورحمكم الله, saudaraku yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur dan harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita harus selalu berupaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga dengan kenikmatan itu kita masih dapat merasakan kehidupan dunia sebagai sarana untuk bisa menabung. Kita kumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan untuk perjalanan selanjutnya ke negeri akhirat. Sebuah anugerah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dan memperkenankan kepada kita kesempatan untuk bisa menabung dengan beramal saleh, dengan beribadah, dan kita akan jadikan itu sebagai bekal untuk perjalanan selanjutnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ayyun nasi khair?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Maka Nabi mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Seseorang yang dipanjangkan oleh Allah umurnya dan baik amalnya. Maka pada malam hari ini kita berupaya untuk melakukan amal kebaikan, mengerjakan salat maghrib secara berjamaah dan melanjutkannya dengan mujalasah fi talabil ilmi, duduk dalam sebuah majlis ilmu, sebuah amalan yang sangat mulia diiringi dengan amalan mulia yang berikutnya, dan menanti datangnya amal ibadah yang berikutnya, salatul isya. Semoga kebaikan demi kebaikan, amal saleh yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari akhirat yang dapat memenuhi catatan sebelah kanan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk baginda besar kita yang mulia, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Duduk di majelis ilmu adalah sebuah nikmat yang besar, sehingga siapapun yang dimudahkan Allah untuk bisa mengagendakan duduk di majelis ta'lim merupakan satu kebaikan yang Allah inginkan dari hambanya. Salah satu tanda kebaikan yang Allah inginkan bagi hambanya adalah tatkala seorang hamba dimudahkan Allah untuk duduk di majelis ta'lim. Bukan Allah mudahkan bisnisnya, bukan Allah limpahkan hartanya, bukan Allah tinggikan pangkat dan jabatannya, akan tetapi salah satu tanda indikasi kebaikan yang Allah inginkan dari hambanya, maka Allah akan tuntun hambanya cinta akan ilmu, suka dengan ilmu, ringan dalam hadir di setiap majelis-majelis ta'limnya. Dan itulah hadis yang sering kita kenal, hadis yang sering kita dengar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan faqihu fid din."
siapapun yang dimudahkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan mudahkan hambanya untuk senantiasa bertafaqquh fid din, memperdalami agama, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu tanda kebaikan yang Allah inginkan dari hambanya. Semoga hadirnya kita pada malam hari yang mulia ini merupakan salah satu tanda kebaikan yang Allah inginkan dari kita semuanya. Dan menghadiri majelis ta'lim ma'asyiral ahibbah adalah amalan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang sangat luar biasa. Di antara keutamaan menghadiri majelis ta'lim, Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi mereka pahala haji sempurna. Pahala haji sempurna. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu." Siapapun yang menuju ke masjid, barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada keinginannya untuk menghadiri masjid kecuali untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka Allah tetapkan, Allah tuliskan baginya pahala haji sempurna, pahala hajinya. Dan ini adalah sebuah anugerah yang Allah janjikan melalui lisan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala benar-benar menuliskan untuk kita di malam hari yang berbahagia ini pahala haji sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka berbahagialah, berbanggalah seseorang yang selalu mengagendakan duduk di majelis ta'lim setiap harinya. Dan saya wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin untuk memiliki agenda rutin hadir di majelis ta'lim setiap hari, minimal 1 kali sehari, bukan maksimal, minimal 1 kali sehari. Taib, ahibati fillah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin yang dikarang oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullahu taala, masih melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-muallif sang pengarang hafizahullah mengatakan, wa qad hatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama sayati ala at-tatayyub la siyama yawm al-jum'ah wa ala al-ightisal wa dhalika liyakun al-muslimu nadhiful jismi nadhiful thawbi wal-zahir kama huwa nadhiful qalbi wal-batin. Pertemuan yang lalu kita masih mengangkat pembahasan yang berkenaan tentang anjuran seseorang untuk berhias, berpenampilan baik, berpenampilan sempurna ketika menghadiri rumah Allah dalam rangka mengerjakan salat, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah zat yang paling berhak kita berhias untuknya. Nabi SAW mengatakan, fa innallaha ahaqqu an yutazayyana lah, sesungguhnya Allah adalah zat yang paling berhak kita berhias untuknya. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan, Allah yang memberikan kepada kita harta, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, Allah yang memberikan kepada kita segala-galanya, Allah yang memudahkan kita untuk memiliki pakaian, Allah yang memudahkan kita untuk bisa membeli parfum, Allah yang memudahkan kita untuk bisa memiliki perhiasan, busana yang dengannya kita tampil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling berhak untuk kita berikan, kita persembahkan penampilan terbaik kita untuk Allah azza wa jalla. Karena Allah lah yang karena Allah kita bisa memiliki penampilan. Dan Allah pula yang menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan penampilan yang baik, ya, dengan ciptaannya yang baik, dengan sebaik-baiknya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang hendaklah memberikan yang terbaik penampilannya ketika mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan pada paragraf selanjutnya al-muallif hafizahullah mengatakan Nabi SAW sangat menganjurkan seseorang untuk mengenakan parfum. Wa qad hatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama sayati 'ala at-tatayyub. Nabi SAW sangat menganjurkan seorang, dan pembahasan ini akan kita bawakan kata beliau pada kesempatan yang lain, di mana seorang muslim sangat dianjurkan untuk menggunakan tatayyub, tib, menggunakan parfum. Ya. La siyama yaumul jum'ah, terkhusus adalah hari Jumat. Wa 'ala al-ightisal, wa 'ala al-ightisal. Begitu juga seseorang dianjurkan untuk mandi, terkhusus di hari Jumat. Oleh karenanya seseorang ketika mandi di hari Jumat, niatkan mandi sunnah. Niatkan mandi apa? Sunnah di hari Jumat. Ya, Ustaz, bagaimana kita akan mengerjakan atau mandi di hari Jumat, sedangkan kita harus bekerja dulu ke kantor, baru setelah itu sholat Jumat? Maka ketika Anda mandi, hendak ingin menuju ke kantor, di situ Anda harus meniatkan mandi di hari Jumat. Anda niat mandi pagi sebelum berangkat ke kantor, niatkan itu sebagai amalan yang disunnahkan di hari Jumat. Ya. Dan saya sering ingatkan juga kepada seseorang yang pergi melaksanakan umrah, ya, di antara amalan yang disunnahkan seseorang sebelum ihram adalah mandi, motong kuku. Ini diantara amalan sunnah seseorang sebelum masuk ihram. Salah satu manasik yang harus dilewati oleh seseorang yang haji dan umrah. Kalau sekiranya seseorang datang dari negerinya langsung mengerjakan umrah di hari kedatangannya, yang tidak memungkinkan dia untuk mandi di hari tersebut, maka niatkan mandinya ketika dia pergi dari rumahnya untuk umrah. Contoh, seseorang yang pergi umrah langsung ke Jeddah, dan kita tahu seseorang yang memasuki Jeddah, dia telah melewati perbatasan yang dikenal dengan sebutan Yalamlam, yaitu daerah perbatasan antara Jazirah Selatan Saudi Arabia dengan negeri Yaman, yang disitulah seseorang yang akan mengerjakan umrah memulai manasik ihramnya di atas pesawat. Yang tidak memungkinkan dia untuk mandi di atas pesawat, maka niatkan mandinya kapan? Sebelum naik pesawat. Berarti di mana? Ya di Pekanbaru. Kalau seandainya di tempat transit di Jakartanya atau di Medannya atau di Kuala Lumpurnya atau di Singapurnya hanya sebatas transit dan tidak menyempatkan dia untuk mandi, maka mandinya dia tatkala hendak ingin berangkat dari kota Pekanbaru sudah niatkan mandi dalam rangka ihram. Demikian seharusnya seorang muslim memiliki prinsip bagaimana ibadah itu tercapai, bagaimana saya bisa mendapatkan amalan sunnah, bagaimana saya memiliki amalan sunnah. Kayaknya tidak mungkin mandi. Kenapa? Karena ketika pesawat itu mendarat sudah langsung manasik, sudah langsung tawaf. Maka niatkan mandinya ketika dia pergi, sudah niat untuk ihram yang disunnahkan. Ala kulli hal ahibati fillah. Demikian juga dengan seorang yang akan pergi ke kantornya. Ya. Biasanya jarang orang yang sudah pergi ke kantor mandi lagi untuk sholat Jumat. Maka bagaimana dia untuk bisa mendapatkan pahala sunnah mandi di hari Jumat? Dengan dia niatkan paginya ketika mandi, dengan meniatkan itu sebagai amalan yang sunnah di hari Jumat. Maka jangan sampai dilewatkan niat ini, ahibati fillah. Dan niat ini penting. Niat ini sangat perlu untuk dihadirkan dan tidak harus dilafazkan, ya. Dan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mandi di hari Jumat, ya, dia perbaiki dirinya, dia bersihkan dirinya,
di awal-awal pagi hari Jumat, ya, kemudian dia pergi menuju ke masjid dengan berjalan kaki, ya, dan dia langsung memposisikan dirinya dekat dengan khatib dan dia mendengarkan khutbah walam yalghu, dan tidak melalaikan dirinya dengan hal-hal yang sia-sia, maka setiap langkah kakinya menuju ke masjid dihitung oleh Allah pahala ibadah apa? Pahala ibadah apa? Ajru qiyamiha wa siyamiha. Setiap langkah kakinya ditulis oleh Allah 1 tahun pahala sholat malam dan puasa. Ini diantara kemuliaan yang bisa diupayakan oleh seorang di hari Jumat. Datang di waktu pagi, di awal waktu hari Jumat, jam 7 sudah datang di masjid. Barang siapa yang mandi, dia bersihkan dirinya, kemudian dia berusaha untuk berpenampilan baik, kemudian dia datang ke masjid di jam yang pertama, kemudian dia datang ke masjid dengan berjalan kaki. Nabi sebutkan thumma masya walam yarkab, kemudian dia pergi berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan. Thumma dana ilal imam, kemudian dia mendekat dengan posisi imam. Thumma istama'a walam yalghu, kemudian dia mendengarkan dengan seksama isi khutbahnya nanti, dan dia tidak melalaikan dirinya dengan hal-hal yang sia-sia, melainkan setiap langkahnya tadi Allah hitung pahala sholat malam dan puasa 1 tahun. 1 langkahnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia beramal 1 tahun sholat malam dan puasa. 1 langkahnya. Kalau dari rumah dia menuju ke masjid Raudhatul Jannah sebanyak 1000 langkah, maka dilipat gandakan 1000 tahun berpuasa, 1000 tahun sholat malam. Upayakan cuti di hari Jumat. Upayakan panitia masjid welcome di waktu jam pertama itu. Jangan buka masjid jam 11. Jam 7 khalas, waktu duha buka masuk. Oleh karenanya antum kalau perhatikan mengapa Saudi Arabia di hari Jumat libur? Karena dengan adanya libur maka mereka berpeluang mendapatkan kesempatan dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan di hari Jumat itu hari yang sangat monumen, hari yang sangat mulia, hari yang terbaik yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa Nabi SAW mengatakan inna khaira ayyamikumul jum'ah fa'akthiru salata alayya fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang terbaik adalah hari Jumat. Hari yang terbaik yang menghampiri kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian akan ditampilkan, ditampakkan kepadaku. Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat spesial. Kalau kita bisa untuk mengamalkan sunnah ini, lakukan walaupun hanya sekali seumur hidup. Coba sekali-sekali antum jalan kaki dari rumah ke masjid RJ jam 7. Antum biasanya car free day bisa antum pagi-pagi. Subhanallah. Tapi hari Jumat coba upayakan. Ya, dari rumah start. Pada subuh mandi, datang jam 7 buka, khalas. Antum posisikan depan imam. Perhatikan rambu-rambu yang Nabi sampaikan dalam hadis tadi. Maka setiap langkah kakinya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti orang yang berpuasa dan sholat malam setahun penuh. 1 langkah kakinya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau dia 100 kali langkah dari rumahnya? Bagaimana kalau dia 200 langkah? Bagaimana kalau dia 300? Bagaimana kalau dia 400? Bagaimana kalau dia 1000 langkah? Ya, inilah cara bagaimana seorang memanjangkan umurnya. Inilah cara bagaimana seorang memanjangkan umurnya. Dengan amal dia bisa mendapatkan keberkahan umur. Seakan-akan dia hidup 1000 tahun.
seakan-akan seorang beramal 1000 tahun. Ya. Dan ini sunnah yang jarang dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Upayakan antum yang sibuk dengan pekerjaan, yang liburnya cuma hari Sabtu dan Ahad, minta cuti hari Jumat. Kalau seandainya antum diperkenankan untuk memilih hari libur, maka pilih hari Jumat. Karena dengan cara itu antum bisa mendapatkan peluang untuk bisa mengamalkan dan menerapkan sunnah Nabi yang satu ini. Nah, baik, kita terlampau jauh masuk ke dalam pembahasan yang berkenaan tentang kemuliaan di hari Jumat. Akan tetapi di sini beliau mengatakan ahibati fillah, la siyama yaumul Jum'ah, terkhusus di hari Jumat. Ya, seseorang sangat dianjurkan untuk memiliki penampilan yang terbaik, wa 'alal ightisal, demikian pula dengan sunnah mandi di hari Jumat. Wa dzalika liyakunal muslimu nadhifal jismi, yang demikian itu agar seorang muslim memiliki penampilan yang bersih tubuhnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nadhifu thawb, dan pakaiannya yang bersih, wa dhahir, ya, dia memperbaiki zahirnya seperti halnya seseorang dituntut untuk membersihkan hatinya, batinnya. Nah, wa mimma yulhaqu bihadza, dan yang masuk juga dalam kategori ini, kata beliau, hendaklah seseorang berusaha memiliki kebiasaan untuk tidak berhadas di masjid. Usahakan seseorang untuk tidak berhadas di dalam masjid. Artinya, sebisa mungkin seseorang tidak buang angin di masjid. Ya. An yuhdithal musalli fil masjid, ay an yukhrija rihal karihah. Seseorang hendaklah mengupayakan mengeluarkan aroma yang tidak baik itu di luar masjid. Ya. Wa fi dzalika idza lil akharin, karena yang demikian itu dapat mengganggu orang-orang lain. Wa ifsad li jawil masjid, karena itu juga akan mengotori aroma yang ada di area masjid. Waqad akhbarana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita bahwa malaikat senantiasa bersalawat mendoakan kebaikan untuk seseorang yang datang ke masjid dalam rangka mengerjakan salat. Malaikat mengatakan dalam doanya, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu ma lam yu'dhi fihi ma lam yahduth fihi. Mengapa yang demikian itu perlu diperhatikan? Karena malaikat, seperti yang Nabi sampaikan dalam hadis, sesungguhnya malaikat akan mendoakan kebaikan dengan doanya yang berbunyi Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikan kebaikan dan keberkahan untuk hambamu ini. Ya Allah, limpahkan rahmatmu, kasih sayangmu kepada hambamu ini. Yang demikian itu selama hambanya tidak mengganggu orang lain di dalam masjid dan tidak hadas di masjid itu. Maka ditanya oleh para sahabat, wa ma yahduth, apa yang dimaksudkan dengan hadas di situ ya Rasulullah? Qala yafsu aw yadrud. Yafsu aw yadrud, ya, buang angin, baik buang angin yang bersuara atau yang tidak bersuara. Ya, hindari untuk buang angin di masjid. Ya, karena malaikat ketika mendapati ada seseorang yang masuk ke masjid dengan tujuan hendak ingin mengerjakan sholat, maka selama di masjid malaikat sibuk dengan tugas yang Allah amanahkan, mendoakan mereka yang sudah memiliki posisi dirinya di masjid. Malaikat terus mendoakan untuknya, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma salli alaihi. Dan itu tidak putus. Ya, malaikat akan terus mendoakan kebaikan bagi siapapun yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka hendak ingin mengerjakan salat. Mereka sibuk mendoakan kita tanpa kita sadari. Dan ketentuan itu berlaku selama seseorang tidak mengganggu saudaranya yang lain dan selama dirinya tidak hadas. Dan hadas yang dimaksudkan langsung dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa hadas itu adalah
angin yang keluar dari duburnya, baik angin yang menghasilkan suara atau tidak. Yafsu au yadrut. Ya. Fusa ini bahasa Arab, artinya kentut yang tidak bersuara, atau durat, ya, buang angin yang menghasilkan suara. Maka ini hendaklah dijauhkan oleh seseorang. Ya, ketika dia berada di masjid, dia ada berkeinginan untuk buang angin, hendaklah dia keluar dari masjid. Ya, hendaklah dia malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya seseorang tidak diketahui oleh manusia, maka ada zat yang mengetahui dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada kisah yang sangat menarik ahibati fillah. Hadits ini sahih bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah suatu ketika junub. Ketika junub, ya, Nabi berjumpa dengannya, maka Nabi pun mendekat dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi pun memegang tangan Abu Hurairah. Namun ketika Abu Hurairah berusaha untuk melepas tangannya dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memberikan alasan. Tidak seperti biasanya. Maka kemudian Abu Hurairah ternyata apa yang dilakukan? Beliau segera mandi. Beliau segera mandi, ya. Kemudian segera kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan apa sebenarnya kondisinya meninggalkan Nabi, melepaskan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa harus menjelaskannya terlebih dahulu. Maka Nabi SAW bertanya, "Kenapa engkau wahai Abu Hurairah?" Maka apa kata Abu Hurairah? "Inni kuntu junuban." Sesungguhnya tadi ketika aku berpapasan denganmu ya Rasulullah, aku dalam kondisi junub. Wa karihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Dan aku sangat tidak suka, merasa tidak suka ketika aku bersamamu dalam kondisi hadath, dalam kondisi tidak bersuci. Aku merasa malu denganmu ya Rasulullah. Padahal Nabi tidak tahu. Dan seseorang hadath bisa saja tidak diketahui oleh orang di sampingnya. Tapi lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang sifatnya batin pun. Abu Hurairah merasa malu dan minder berdekatan dengan Nabi SAW dalam kondisi tidak bersuci. Wa karihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Aku khawatir, aku takut, aku malu, ya, ketika duduk bersamamu dalam kondisi aku tidak bersuci ya Rasulullah SAW. Ya, maka demikianlah seharusnya seseorang ahibati fillah dia hadirkan perasaan itu dengan pantauan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang sedang berada di masjid, ya, ketika datang hadath, maka bersegera untuk memperbaiki dan memperbaharui wudunya. Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa yang dimaksudkan dengan hadath itu ya Rasulullah, maka Nabi menerangkan hadath itu adalah seseorang yang mengeluarkan angin, ya, dari duburnya. Dan tentu suatu hal yang maklum yang tidak perlu kita pertanyakan lagi bahwa angin ini membawa aroma yang tidak baik. Qala an-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam Nawawi rahimahullah, la yahrum ikhrajur rih min ad-dubur fil masjid. Dengan adanya ketentuan hadis itu, apakah statusnya seseorang buang angin haram di masjid? Jawabannya tidak. Ya, hanya saja seseorang ketika dia tahu bahwasanya dirinya akan buang angin, maka bersegeralah untuk memperbaharui wudunya. Ya. Dan bukan berarti seseorang itu haram buang angin di masjid. Ya. Buktinya apa? Riwayat yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada sahabatnya. Ketika ada salah seorang sahabatnya yang mengadu masalah yang dihadapinya ketika sholat. Sahabat ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku punya masalah dengan perut ya Rasulullah. Ya, punya iskal, punya masalah dengan perutnya ya ketika sholat. Maka ketika ada keinginan
atau ada perasaan, ada angin yang hendak keluar dari dubur ya Rasulullah ketika sholat, maka bagaimana sikapku? Maka Nabi SAW mengatakan, la yansarif, jangan kau tinggalkan posisimu ketika engkau sholat. Sampai kapan? Hatta tasma'a sautan aw yajida riha, sampai engkau betul-betul mendengarkan suara angin itu yang keluar, atau engkau betul-betul mencium aromanya. Bisa difahami ahibati fillah? Nah, sahabat ini merasa ragu. Ya, ini angin sudah keluar atau belum? Buang angin. Ya, dan ini sering mungkin dilewati oleh sebagian di antara kita ketika sholat, tiba-tiba ada perasaan ingin buang angin, sehingga dia harus tahan atau tidak, atau dilepaskan atau bagaimana sikapnya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan engkau tinggalkan posisi sholatmu sampai betul-betul engkau pastikan terdengar suaranya atau tercium aromanya, tercium baunya. Ya, artinya apa? Berarti seseorang itu boleh buang angin di dalam masjid. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, la yahrum, tidaklah haram seseorang mengeluarkan angin dari duburnya fil masjid, di dalam masjid. Lakinnal aula, akan tetapi yang terbaik adalah menjauhkan hal yang demikian. Yang demikian itu para ulama berbeda pendapat di dalam memahami perkataan ini. Ya. Namun sepakat para ulama mengatakan yang lebih baik untuk buang angin di luar itu di luar sholat. Di luar sholat. Adapun di dalam sholat maka memiliki ketentuan yang berbeda. Oleh karenanya Nabi SAW meyakinkan kepada sahabat ini, jangan kau tinggalkan posisi sholatmu. Artinya sampai betul-betul apa? Engkau yakin keluar atau tidak angin itu. Kalau seandainya dikatakan yang lebih baik dia keluarkan di luar masjid, maka berarti dia membatalkan sebelum keluarnya angin. Sedangkan Nabi mengatakan apa? Jangan kau tinggalkan posisimu sampai apa? Sampai betul-betul kau mencium aromanya atau mendengarkan suaranya. Sehingga para ulama menerangkan yang dimaksudkan dengan perkataan Imam Nawawi rahimahullah ini adalah ketika seseorang berada di masjid dan bukan dalam posisi salat. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu karena Nabi SAW mengatakan, fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Nabi mengatakan karena sesungguhnya malaikat dia akan terganggu seperti halnya Bani Adam terganggu. Ya, kalau Bani Adam terganggu dengan aroma yang tidak baik yang dikeluarkan oleh seorang dari duburnya, ya, angin yang keluar dari duburnya, maka demikian pula para malaikat juga akan terganggu dengan aroma itu. Maka agar kita tidak mengganggu makhluk Allah yang lain, baik itu manusia ataupun malaikat, maka sadar diri untuk segera keluar, ya, mengeluarkannya di luar masjid kalau sekiranya sudah terasa akan ada buang angin. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Sebagai penutup dalam pembahasan ini kita ambil satu paragraf terakhir. Di sini beliau menyebutkan wa min awhamil awam wa khurafatihim, termasuk di antara perkara yang waham, khurafat yang tersebar di tengah-tengah sebagian manusia, i'tiqaduhum idza kharaja minal insani rihun fil masjid annal malak yatalaqahu bifami. Di antara kisah yang beredar di sebagian kaum muslimin, adanya keyakinan di antara mereka di mana seseorang apabila mereka buang angin di masjid, maka malaikat akan segera menangkap angin tersebut dengan mulutnya sebagai bentuk bahwa mereka ditugaskan oleh Allah menjaga kesucian masjid dari aroma yang tidak baik. Ini menurut persangkaan mereka sebagian awam, ya. Tujuan mereka baik, ingin takdisul masjid, mensucikan masjid, ya. Masjid ini akan terjaga kata mereka dari aroma-aroma yang tidak baik. Buktinya apa kata mereka? Kalau seandainya ada orang yang kentut,
atau buang angin di masjid, maka aroma itu langsung ditangkap oleh malaikat dengan mulutnya. Annal malak yatalaqahu bi fammihi wa yukhrij bihi ila kharijil masjid. Kemudian malaikat yang menangkap aroma bau itu segera mereka keluarkan di luar masjid. Fa idza tafawwahu bihi matal malak. Ketika malaikat telah berhasil mengeluarkan aroma yang busuk dari mulutnya itu di luar masjid, maka malaikat itu langsung mati. Nah, ini wallahu a'lam. Saya rasa i'tiqad ini tidak ada di Indonesia, tapi mungkin di luar adanya cerita-cerita yang khurafat, keyakinan-keyakinan yang demikian yang dibawakan oleh beliau di sini. Wa khata'uhu wadih. Dan ini tentu kesalahan yang sangat jelas. Ya, adanya keyakinan-keyakinan seperti ini adalah kesalahan yang sangat jelas. Mengapa demikian? Fa inna mithla dzalika la yu'lam illa min qibali sahibil wahyi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian itu tidak akan mungkin bisa diketahui ya dari perkara-perkara ghaib kecuali memang Nabi wahyukan melalui sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yarid anhu fi dzalika aslun yu'tamad alaihi. Dan tidak ada satu riwayat pun yang menegaskan yang mengatakan akan kisah-kisah yang seperti ini. Wali annahu khilaful musyahad, dan yang demikian itu sangat bertentangan dengan apa yang betul-betul kita saksikan. Apakah benar orang yang buang angin ini betul-betul aromanya tidak tercium langsung ditangkap oleh malaikat? Buktinya tidak. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Nah, orang yang kentut, orang yang buang angin aromanya tercium, tapi menurut mereka yang ingin mensucikan rumah Allah ya dengan pensucian yang sifatnya melampaui batas sehingga mengarang keyakinan-keyakinan yang tidak jelas asal usulnya, mereka katakan rumah Allah ini suci sehingga tidak akan mungkin ada aroma yang tidak baik. Kalau ada orang yang buang angin di sini pasti langsung ditangkap oleh malaikat aroma itu dengan mulutnya. Subhanallah. Ini juga termasuk di antara bentuk meremehkan makhluk Allah yang mulia secara tidak langsung. Wa yastamirru fiha fa inna najid ar-rih yantashir fi dakhil masjid. Ini bertentangan dengan apa yang kita saksikan, ya, di mana kita terkadang menemukan ada aroma-aroma yang tidak baik, aroma yang busuk. Bukan hanya aroma yang keluar angin yang keluar dari dubur, namun terkadang ada aroma-aroma yang lain, ya, misalnya karpet yang sudah mulai bau, misalnya, atau ada gudang di masjid yang memang ada tikus mati, misalnya, sehingga ada aroma-aroma yang tidak baik. Itu suatu hal yang musyahad, sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita, ya, sehingga tidak dibenarkan adanya keyakinan-keyakinan seperti ini. Wa yastamirru fil hawa kantisharihi wa istimrari kharij wal fiqhu fi dhalika ma qaddamnahu min karahati li ta'dhil malaikati bi. Baik, sampai di sini ahibati fillah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan memasuki pembahasan yang berkenaan tentang kesalahan-kesalahan yang kaitannya dengan iqamah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.